Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan sejarah dari Tura ya. Dulu ada orang kuat ya, banyak seorang menteri namanya Dr. Subandrio yang punya jabatan banyak dia. Ketua BPI, Panglima apa, Menteri Luar Negeri, pokoknya banyak yang dia kerjakanlah, menteri segala urusan. Tapi kemudian ketika aksi mahasiswa tahun 1966, Menteri Luar Negeri Subandrio itu dijuluki sebagai anjing packing ya. Saya bacakan ya, ini saya ambil dari zamani.id ya. Pada tanggal 8 Maret 1966, aksi mahasiswa berhasil menguasai Kementerian Luar Negeri. Demonstran itu loh, mereka menuduh Menlu Subandrio ikut mendalangi pembunuhan para jenderal. Mereka menggambar grafiti Subandrio sebagai anjing packing karena dinilai, kenapa disebut anjing packing? Karena Subandrio dinilai antek rejim komunis di Tiongkok ya. Dia anteknya Tiongkok, anteknya Cina komunis di Indonesia. Siapa? Ya Subandrio itu ya. Menteri Luar Negeri juga jabatannya rangkep, macam-macam jabatannya, ada 10 jabatannya. Presiden Soekarno kemudian merencanakan serangkaian pertemuan 3 hari untuk memulihkan kekuasaannya. Yang pertama pada tanggal 10 Maret melibatkan para pemimpin partai politik. Ia berhasil membujuk mereka untuk menandatangani deklarasi peringatan terhadap perlawanan atas otoritas presiden dan oleh demonstrasi mahasiswa. Ya, jadi berhasil membujuk pimpinan partai politik ya, menandatangani deklarasi peringatan terhadap perlawanan atas otoritas presiden oleh demonstrasi presiden. Demonstrasi mahasiswa maksudnya. Biasa, nggak mau dihina. Siapa presiden? Nggak mau didemo lah. Tahap kedua adalah rapat kabinet yang direncanakan untuk tanggal 11 Maret. Namun saat pertemuan ini sedang berlangsung, sebuah kabar didengar Soekarno bahwa pasukan tak dikenal sedang mengepung istana. Mengepung istana. Soekarno segera meninggalkan istana Merdeka yang di situ ya, Jalan Merdeka Utara kan, dengan tergesa-gesa menuju Bogor, menuju istana Bogor, di mana malam itu ia menandatangani dokumen Super Semar sebagai serah terima wewenang untuk memulihkan ketertiban kepada Mayor Jenderal Soeharto. Jadi tanda tangan Super Semar itu di Bogor ya, di istana Bogor. Lalu Soeharto bertindak cepat, keesokan harinya tanggal 12 Maret ia segera membubarkan PKI. PKI itu Partai Komunis Indonesia yang mendalangi pemberontakan G30S PKI tahun 65 di Jakarta dengan membunuh berapa itu? 7 jenderal itu ya. Pada hari yang sama terlihat unjuk kekuatan oleh TNI Angkatan Darat di jalan-jalan Jakarta yang disaksikan oleh rakyat yang bersorak gembira. Pada tanggal 18 Maret Subandrio, nah itu si anjing packing ini Subandrio dan 14 menteri lainnya ditangkap. Tentu ditangkap oleh militer ya, karena TNI AD menguasai keadaan. Malam itu radio mengumumkan bahwa para menteri tersebut berada di tahanan perlindungan. Pada 24 April 1966, Soeharto berpidato tentang 3 penyimpangan yang harus dikoreksi oleh para pemuda bekerja sama dengan angkatan bersenjata. 1. Radikalisme ekstrim kiri PKI yang memaksakan ideologi komunisme pada rakyat Indonesia. Kedua, penyimpangan kedua oportunisme politik
bukan opor ayam ya, oportunisme politik yang dipimpin dan dieksploitasi oleh dalang dari Badan Pusat Intelijen Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Subandrio. Ya, anjing packing itu yang dijuluki oleh mahasiswa demonstran yang turun ke jalan-jalan itu Subandrio sebagai anteknya Cina di Indonesia. Dia disebut anjing packing ya. Kemudian yang ketiga, avanturisme ekonomi yang mengakibatkan kekacauan ekonomi. Jadi kekacauan ekonomi, terus pemaksaan ideologi komunis ya menyusup di seluruh instansi dan pemerintahan. Dulu, bukannya sekarang ini, dulu. Stigma negatif bahwa orang Cina atau Tiongkok atau Tionghoa kaya dan serakah adalah umum di saat itu. Adalah histeria anti komunisme setelah peristiwa G30 SPKI dan hubungan dengan orang Tionghoa Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memperparah keadaan dengan menyebabkan adanya pandangan bahwa orang Cina juga termasuk kolom kelima atau simpatisan rahasia dari komunis. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok diputus dan kedutaan besar Tiongkok di Jakarta dibakar oleh massa yang di dekat kota itu ya, sebelah kiri. Itulah ya sekedar mengenang anjing packing Subandrio, Menteri Luar Negeri, kemudian ditangkap ya, dan dia di penjara terus dibebaskan di penjara mana, di Halim ya, saya nggak tahu nasibnya itu ya. Jadi sekarang ini ada penyebaran ideologi transnasional komunisme era baru ala Xi Jinping melalui kredit dan investasi. Dan lagi nih, kini komunisme sudah ganti kulit dan bertaring kapitalisme radikal. Masya Allah, kita baca nggak ya? Baca ya. Xi Jinping menjadi pemimpin Cina paling kuat setelah Mao Zedong, Mao Zedong maksudnya. Partai Komunis Cina memasukkan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme, garis miring komunisme dengan watak Cina di era baru ke dalam konstitusi. Ketika komunisme dunia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutannya pada dekade 70-an, Cina pun beralih pada corak perekonomian kapitalistik. Gimana kabar Bambang Susatyo? Mau bikin sirkuit Sentul ya? Sama Tommy ya? Tommy sama ya, Bambang Wasiso. Kok tahu? Kok tahu? Terus nggak diajak bikin Sentul? Iya, Bang Usman ya. Udah 20 tahun ngurusin kebunnya, rumahnya Bambang Susatyo. Barusan lewat bawa speaker untuk pengajian hari Rabu Al-Mabrur, Majelis Ta'lim Al-Mabrur yang dipimpin oleh istri saya itu. Dia sama anaknya sih itu. Dari ngurusin rumah Bambang Susatyo. 15 kata rumahnya. Banyak benar. Rumah saya satu. Gaya Eropa, klasik, peta merah. Kurang semen. Deng Xiaoping adalah sosok yang mengubah haluan perekonomian ini. Meski begitu, kekuasaan politik tetap sentralistik digenggam Partai Komunis Cina. Program terpenting Deng Xiaoping adalah zona ekonomi khusus Special Economic Zones (SEZ). Special Economic Zone merupakan model investasi kapitalistik
terpusat di sejumlah area dengan menyasar dunia internasional sebagai pangsa pasarnya. Bagi Cina, tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih asalkan bisa menangkap tikus, kata Deng Xiaoping. Presiden Xi Jinping yang kini melanjutkan kombinasi komunisme kapitalisme sejak mengambil alih kekuasaan di Cina. Xi Jinping telah meningkatkan upaya untuk memastikan loyalitas para komunis dan para Taipan, termasuk dengan tindakan keras. Kekuasaan sentralistik otoriter ala komunis menggenjot pasar dengan mesin kapitalis. Pola ini sangat mungkin ditularkan ke negara-negara yang terperangkap cengkeraman penganutnya. Xi Jinping yang berhasil meraih puncak kekuasaan dengan jabatan rangkap sebagai presiden dan ketua Partai Komunis Cina, ingin menjadikan negaranya adik kuasa dalam pertarungan politik global. Di era kepemimpinan Deng Xiaoping, strategi umum Cina adalah sembunyikan kemampuan kita dan tunggu waktu terbaik. Hal itu tidak berlaku bagi rejim Xi Jinping. Operasi intelijen Partai Komunis Cina di balik bisnis dan investasi di banyak negara. Ini judulnya apa? Operasi intelijen Partai Komunis Cina di balik bisnis dan investasi di banyak negara. Dilansir BBC, sebuah dokumen yang disusun dengan bantuan seorang mantan agen rahasia Inggris M16 ya, mengungkap dunia gelap spionase Cina, perekrutan agen dan program ambisius untuk menebarkan pengaruhnya di seluruh dunia. Ya. Setiap perusahaan besar Cina dimanapun beroperasi di dunia menempatkan sel spionase di dalamnya yang bertanggung jawab kepada Partai Komunis Cina yang berkuasa untuk menyusupkan agen politik Cina. Itu sebabnya para ahli masalah Cina menegaskan bahwa Partai Komunis Cina memang beroperasi seringkali berkedok bisnis dan investasi. Mesin ideologi Partai Komunis Cina ada di mana-mana, dan bagi Cina bisnis tidak bisa dipisahkan dari politik, ungkap Frank Gardner, wartawan keamanan BBC News. Nah, itu jadi bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan ya. Dan selalu ada mata-mata Cina di balik bisnis dan investasi. Itu dilaporkan ya ke pengurus Partai Komunis Cina ya. Di seluruh negeri begitu polanya. Kini Cina adalah kreditur terbesar bagi negara berkembang. Dalam meminjam uang, Beijing menetapkan kondisi khusus yang membuka peluang campur tangan terhadap politik dan ekonomi di negara bersangkutan. Kesimpulan itu dirilis oleh Institute for the World Economy di Kiel, Jerman. Penelitian itu menganalisis sekitar 100 perjanjian utang yang dibuat Cina dengan 24 negara. Studi ini adalah analisis sistematis pertama terhadap praktik pemberian kredit luar negeri bersyarat oleh Cina. Nah, Indonesia kena itu, termasuk itu nanti proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu, yang sampai investasinya dari 5 miliar dolar sekarang menjadi 8 miliar dolar. Padahal menurut ahli pekerjaan Jepang, studi kelayakan yang biaya 6 juta itu 6 miliar dolar itu tidak layak proyek kereta cepat Jakarta Bandung, sehingga tidak perlu dilanjutkan. Tapi datang Cina dengan harga yang 5, sekian miliar dan mengatakan proyek itu layak, dan dia akhirnya pemerintah menendang Jepang dan merangkul Cina, dan kemudian Cina yang melaksanakan proyek itu, dan sekarang Cina mau memarkup, menaikkan biaya itu sampai 8 miliar dolar. Dan sekarang Luhut Binsar Panjaitan menjadi ketua komite ya berdasarkan peraturan presiden nomor berapa ya, nomor 93 2021 yang merevisi peraturan presiden tahun 2015 ya, nomor 157. Sekarang proyek itu mendapatkan anggaran
dari APBN. Yang dulu janji Pak Jokowi itu tidak mungkin pakai APBN, tapi karena proyek kereta api Cina adalah B2B, business to business, bisnis dari BUMN Cina dan bisnis dengan BUMN Indonesia. Tapi itu sekarang diubah ya dengan peraturan Presiden nomor 97 tahun 2021 dan mengangkat ketua komite penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api cepat antara Jakarta Bandung. Ketua komitenya adalah Luhut Binsar Panjaitan yang semakin banyak rangkap jabatan. Kebanyakan arus kredit, kontrak perjanjian biasanya menggunakan desain kreatif untuk mengelola risiko kredit dan menembus hambatan hukum. Nah, pengumuman supaya datang ikut pengajian ibu-ibu. Yang menilai tulis IFW yang menilai Cina sebagai kreditur yang berotot dan komersial di dunia berkembang. Kebanyakan arus kredit dikucurkan untuk membiayai proyek infrastruktur yang terhubung dengan jaringan Belt and Road Initiative BRIA Belt, sebuah proyek infrastruktur raksasa yang menghubungkan Cina dengan 60 negara di dunia. Dalam perjanjian kredit, bank-bank Cina menggunakan persyaratan yang melebihi batas komersial, tulis para peneliti. Syarat-syarat itu bisa menggandakan pengaruh kreditur terhadap kebijakan ekonomi dan luar negeri debitur. Lebih dari 90% perjanjian utang Cina mencantumkan klausul yang mengizinkan kreditur membatalkan kontrak dan menuntut pelunasan utang. Nah ini, jika terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan hukum dan politik di negara peminjam. Lebih dari 90% itu suara istri saya masuk ya. Lebih dari 90% perjanjian utang Cina mencantumkan klausul yang mengizinkan kreditur membatalkan kontrak dan menuntut pelunasan utang jika terhadap perubahan signifikan dalam kebijakan hukum dan politik di negara peminjam. Meskipun klausul perubahan politik tergolong lumrah dalam kontrak kredit, para peneliti menilai situasinya menjadi penting ketika pemberi pinjaman adalah aktor negara, bukan perusahaan swasta yang tunduk pada regulasi keuangan. Kontrak-kontrak itu juga mengandung klausul kerahasiaan dengan cakupan luas dan tidak lazim, tulis para peneliti. Kebanyakan kontrak itu mengandung atau mencantumkan janji debitur untuk merahasiakan perjanjian. Warga di negara peminjam tidak bisa mengawasi pemerintahnya dalam perjanjian utang rahasia. Dalam perjanjian itu, Cina bisa membatalkan kontrak jika tidak setuju dengan kebijakan politik negara peminjam atau dalam klausul memburuknya hubungan diplomatik. Praktik pinjaman gelap dari Cina dikhawatirkan makin marak menyusul krisis ekonomi yang dipicu pandemi corona. Negara-negara miskin akan terpaksa mengambil kredit bermasalah demi menyelamatkan perekonomian. Mengingat risiko yang besar, syarat dan kondisi kontrak utang Cina harus menjadi kewaspadaan dunia internasional. Demikian lanjut para peneliti ini. Nah, ini sudah diingatkan ya setelah meneliti ya watak Cina yang memberikan pinjaman itu lebih dari 90% perjanjian utang Cina mencantumkan klausul yang mengizinkan kreditur membatalkan kontrak dan menuntut pelunasan hutang jika terhadap perubahan signifikan dalam kebijakan hukum atau politik di negara peminjam. Jadi kesimpulan-kesimpulan ini itu dihasilkan dari penelitian dengan menganalisis sekitar 100 perjanjian utang yang dibuat Cina dengan 24 negara, mungkin termasuk Indonesia, negara yang mendapatkan pinjaman gila-gilaan dari Cina, utang maksudnya. Yaudah, moga-moga itu menjadi pencerahannya buat kita semua ya, buat kita semua, bahwa hidup itu yang dililit hutang itu berbahaya.
sebagaimana sudah diingatkan oleh Rasulullah ya, tentang hutang itu bahaya. Wa ghalabatil Allahumma inni a'udzubika an adilla bukan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika min ajzi wa ghusli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min ghalabatid dain, dari terliritnya hutang, wa qahri rijal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dikuasai oleh orang yang meminjamkan hutang itu, sehingga kebebasan itu terampas karena kebanyakan hutang budi dan hutang uang. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dililitnya jebakan hutang, wa qahri rijal, dan dikuasai oleh orang lain karena kebanyakan hutang itu, sehingga kemerdekaan itu tidak menjadi bebas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.